matematika aku sah. Bentar. Tapi kok udah new normal belum masuk ya? Ya no, udah lama kita nggak sekolah no. Kan tahun ajaran baru kan. Musim pandemi ini. Corona nih, lagi jalan-jalan nyari mangsa. Nanti kamu kena mangsanya, mau? Kayak gitu tahu misalnya ya di masa pandemi ini kita sekolah apa peraturan sekolah tuh ada yang berubah nggak? Secara kan kalau sekolah tuh melibatkan banyak orang dari orang tua, siswa, guru, apalagi siswanya kan ratusan kan. Ada yang berubah, ada yang tetap sih. Yang tetap tuh palingan kita datang ke sekolah itu jam maksimal jam berapa? 40 paling telat. Pagi ya ngapain kita di sekolah lagi? Ya kan sebenarnya sih 6.20 ya, 15 menit sebelum apel. Iya. Soalnya wilayah sekolah kita kan luas. Sebelum apel kita melaksanakan pembersihan. Peraturan tambahan itu kan pas datang Dan kita juga dicek suhu badan. dipastiin pakai masker, jaga jarak sama cuci tangan. Minimal jaraknya 1 meter. Ya. Minimal. Jadi intinya mengikuti protokol Ya. kesehatan Ya. ya. Kalau suhunya lebih dari 36 bakal langsung disuruh. Pulang. Terus istirahat. Kita kan hitungnya pagi banget ya, Iya. jam 6.40 ya maksimal. Itu kalau misalnya ada yang telat tuh gimana tuh? Ya, Sih sudah jaga ya, gitu. tahun-tahun lalu kan juga gitu. Ada Tetap program. jalan itu program itu. Program berjalan cuma tambahannya kita mengikuti protokol kesehatan jadi lebih bersih ya. Kan tadi peraturannya itu kita bahas tentang kedatangan tuh kan ya, terus tentang protokol kesehatan juga. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan selama kita di sekolah, terus tentang kedatangan kalau yang telat kena sanksi. Terus kalau masalah absennya tuh kayak gimana tuh? Yang sakit itu kalau lebih sakitnya lebih dari 3 hari itu harus didatengin surat dokter. Kalau izin Kalau izin yang berencana itu harus ada surat. Tapi kan kalau izin itu kan kita berencana ya, kalau sakit kan kita nggak berencana. Kalau misalnya nih orang tuanya tuh nggak sempat tuh misalnya buat surat ke sekolah, terus nggak sempat juga nitip surat ke temen tuh gimana tuh solusinya? Ya seharusnya sih setiap kan udah diwajibkan ya setiap siswa itu harus punya nomor wali kelas gitu. Kalau sakitnya mendadak kan bisa langsung hubungin wali kelas. ntar suratnya nyusul. Jadi setidaknya beri informasi lah. Terus suratnya Kalau yang buat yang alpa, Nah, kalau buat yang alfa sih, kalau alfa sekali, ya alfa sekali itu bisa dipanggil siswanya aja gitu. ngapain tuh dipanggil tuh? Ya, pasti pembinaan lah, pasti pembinaan tentang kok kenapa alfa di Tanyain ya. apa masalahnya. Terus kalau dua kali Kalau masalah 2 kali lagi dipanggil dia, sama diperingat lah, dikasih peringatan lah pada dia. nah kalau yang ketiga nih Nah kalau yang 3 nih, nah lebih gini ya, lebih Dana. nah, gitu. Orang tuanya mungkin dipanggil gitu, panggilan Fisik. siswa ya. didatengin Ya. terus tanya Kalau lagi kali tapi dia tetap bandel gimana? tetap dia alfa gitu, kalau udah dikasih tahu tuh gimana tuh? kalau ada konferensi kasusnya Ya, jangan Apain tuh? ya, paling dipanggil orang tuanya tuh kalau pengen langsung kayak ada kepala sekolah wali wali kelas gitu kayak dia rembukin lagi mana nih siswanya Kedepannya tuh bangun sama orang Apalagi tuanya. ditauin. kemungkinan juga bisa dikeluarin sekolah kenapa apalagi ditauin. kan kita nggak perlu siswa kayak gitu kan malu lah Malu orang tua masuk sekolah karena masalah ya kan. Ini sih aku butuh. Kamu kan jomblo, kadang dapat pacar. dari smoothing nih Tahu lah aku. saya ada sih Keriting tetap. ya zaman sekarang suka rambut kayak yang Ya. Kayak aku nih. stop. Aku mau nanya nih, kita kan sebagai seorang siswa, otomatis kan kita punya tanggung jawab kan, punya kewajiban. Nah, tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai seorang siswa itu apa aja sih? Tahu aku sih ya kalau yang pertama tuh yang paling umum gitu hormati bapak ibu guru sekolah Yang gitu lebih kan tua dari kita. orang tua yang tua kan terus hormati teman gitu walaupun adik kelas gitu hargai juga adik kelas sebenarnya kan mereka punya perasaan juga Karena kan mereka juga keluarga besar Keluarga, SMP Negeri 1 Melayan. Terus apa lagi? Jaga kebersihan sekolah ya itu kan pasti kita udah punya wilayah masing-masing per kelas harus jaga buat nyaman kita Iya. belajarnya juga kan. Apalagi kan kita belajarnya kan di sekolah, terus bikin suasananya makin nyaman. Udah enak juga Suka belajar. malahan. Terus Ada menjaga fasilitas kayak gedung laboratorium. Oh, jangan kayak barbar ada- barbar ya harus Dan gitu. kan biasanya banyak tuh mau dipecahin kacanya banyak biasanya kayak gitu.
Terus Yang keempat, sekarang kan masa pandemi ya, masa corona gitu. Tetap kewajiban kita sebagai siswa itu belajar gitu kan. Setidaknya lewat apa? kan ada sekarang kan teknologi udah canggih, namanya juga daring gitu kan. Daring? Ini apa tuh, dalam jaringan. Terus kalau ada juga kalau nggak punya HP tuh gimana? nggak punya HP kan lewat luring dia tuh. Luar jaringan. Nah itu dah pokoknya. Oh, yang buka, yang buka. Enggak bilang-bilang. Terus yang kelima tuh, Menjaga nama baik sekolah. ya itu kewajiban kita kan. Sekolah sekarang Karena kan kita nggak cuma bawa nama diri, tapi juga bawa nama Keluarga. sekolah, nama keluarga. jagalah sikap walaupun di luar sekolah kan. Kalau pasti banyak yang mikir di luar sekolah juga bukan di luar sekolah. Tapi kan itu kan pemikiran yang salah. Kan semasi walaupun di luar tetap jadi siswa kan. Nah, Siswa tetap SMP, kita itu siswa keluarga SMP besar. Negeri 1 Melaya meskipun kita nggak pakai seragam di luar sekolah. Jagalah nama baik sekolah ya. Kan Nama baik orang tua juga keluarga. aduh keluarga. Ada lagi? Yang terakhir sih biasanya apa ya? Ikuti lah Kata tertib sekolah. Ya itu sih Bagi wajib. siswa tuh Wajib banget. harus tuh wajib. Peraturan boleh Buat semena-mena. ditaati, bukan buat Jangan dilarang. semena-mena juga di sekolah kan. Jadi kewajiban kita sebagai siswa ya secara umum ada 6 ya. Yang pertama tuh menghormati guru, Orang yang lebih tua yang di sekolah kita. terus menjaga kebersihan, terus juga menjaga dan merawat fasilitas di sekolah. Terus bukan kita asal-asalan. jangan dikubrak. Terus kita meskipun kita sekarang di zaman pandemi ini juga Belajar. kita tetap belajar lewat daring, lewat luring. Terus yang kelima menjaga nama baik sekolah, keluarga, walaupun di luar sekolah. Dan yang terakhir itu tadi taati tetap tertib. ini Tetap juga itu dibuat untuk ditaati. Tadi tuh kan kita udah bahas tuh tentang peraturan masuk sekolah di SMP 1, terus juga kewajibannya. Ya. Terus larangan di sekolah kita tuh apa ya? Pasti kan ada larangannya kan? Larangan masih ada di sini. Kalau itu sekolah negeri. Duduk dulu yuk. Aduh. Nah, larangan yang pertama itu yang paling pasti nggak boleh bolos. Sekolah pasti nggak boleh bolos. Buat apa kita sekolah ya? Kalau Bolos. bolos, apa yang ilmu kita dapat dari bolos? Bolos yang pertama, terus Nggak boleh bawa makanan dari luar. ya kan apalagi kan Pak, kantin terus sehat. sampah plastik ya. Nah, sekarang udah ada program dari pemerintah. Mengurangi, terus juga kan nggak boleh bawa perhiasan yang berlebihan. Tapi kan bilang ntar Siapa yang tanggung? capek kan. Kami di sekolah rame ya. Terus perasaan sampai tangan ke kaki. Terus apa lagi ya? Aku sih nggak boleh merokok ya. Kan boleh juga merokok. masih anak gitu. Terus mengganggu pelajaran biasanya. Anak-anak datang. Jangan belakang kelas gitu. Ya, yang ada jam Orang kosong. lagi belajar di depan. Kan nggak fokus jadinya ya kan. Terus pakaiannya gimana ya? Pakaian Pakaian kita ke sekolah. ya. Kalau hari Senin tuh pakai atasannya baju putih, yang bawahnya baju biru ini. Terus kaosnya Kayak aku kaos ya? putih nih, yang ada logonya nih tuh. SMP Satya. Kayak Terus aku bajunya. berarti sepatunya hitam Hitam juga. Terus kalau Ini Selasa berarti itu ya? Ya, Senin Ya, sampai Selasa. Selasa. Terus itu harus lengkap dengan atributnya kayak topi, kayak dasi, logo-logonya, ikat pinggang, tali sepatu. Ya. Kalau hari Terus Rabu hari Rebo tuh menggunakan baju endak. Endak. Ya, atasannya endak, bawahnya biru. Kecuali kalau ada kegiatan harus pakai pakaian adat aja. Kalau hari Kamis itu kan udah dari program Provinsi Bali harus menggunakan pakaian adat Bali. Adanya endak, terus pakai udeng gelap, pakai hambar yang gelap, sudah adat Bali lah pokoknya. ya adat Bali. Terus ya Kalau hari-hari yang lainnya, hari-hari contohnya kayak Hari- suci gitu buat agama hari itu. Tilam suci tuh kayak Tilam Purnama tuh kalau yang Hindu menyesuaikan pakai pakaian adat Madura. Terus yang non Hindu seperti Kristen dan Islam tuh menyesuaikan. Sesuaikan dengan agamanya ya. Terus kalau hari Jumat itu pakaian pramuka lengkap karena sesudah kita apel itu ada latihan pramuka. Terus hari Sabtu kan sekarang udah ada pandemi nih. Hari Sabtu gimana nih? Kalau 5 hari kerja itu hari Sabtunya libur. Kalau kita 6 hari kerjanya itu pakaian pramuka. Pramuka. Habis itu nggak boleh kukunya panjang. Kan kita sebagai siswa ngapain juga kukunya panjang. Ya ntar kan? cakar-cakar terus luka gitu temennya kan jadi masalah lagi kan. Terus kan nggak boleh kuku panjang tuh juga yang cewek-cewek tuh kan
centil gitu ya, lihat Ya, ibunya nyaman di aja. rumah make upan terus dia ke sekolah make upan tuh nggak boleh di sekolah. Buat bergaya-gaya biasanya. Lagi pakai lipin. Banyak banget yang gitu. Kosmetik lah ya. Heeh. Biasa. Dewasa. Habis itu Masalah rambut juga kayaknya. Iya, Rambut rambut, harus selfie. rambut. Buat biasanya gondrong-gondrong. apalagi berasa. Ini kan dari sini kan kayaknya aku yang tahu 1, 2, 3 gitu ya. Kamu panjang sama. Ya kan, ini belum itu pun. yang cewek itu Cewek gimana? Kalau yang cewek sih, setahu aku nih ya, kalau di SMP 1 nih kelas cewek kan kepang nih kayak kalian berdua, kepang, kepang terus pakai pita. Kalau kelas 7 tuh warnanya merah, pitanya merah. Terus kalau kelas 2 itu kelas 8, ya, kelas 8 itu warnanya kuning, ya warna kuning. Kalau kelas 9 kita kan kelas 9 warna biru. Ya aja ya. Tapi ya ke lapang ayo, sana. Kumpul sana. Punya kewajiban tuh sebagai seorang siswa. ya. Kita juga harusnya kan punya hak juga kan sebagai seorang siswa. Iya dong. Hak-hak kita sebagai seorang siswa itu apa? Yang aku tahu sih ya, mendapatkan layanan belajar secara non akademik dan akademik itu walaupun lewat jaringan, dalam jaringan apapun di luar jaringan, lewat daring aku daring. Terus Ada boleh minjem buku di perpustakaan. Sudah kalau Tapi tetap menaati peraturannya selama meminjam buku. Terus yang terakhir kayaknya tidak membeda-bedakan Derajat, teman, ya. derajat. Derajat. Ini anak presiden, ini anak bupati. nggak mendapat perlakuan khusus ya, jadi perlakuannya itu Berhak sama. masih itu betul atau benar tidak bersalah. kayak kita ya gitu ya. Ya, jalan lagi ya. Jadi kan kita juga sebagai seorang siswa kan punya larangan-larangan kan, artinya hal-hal yang nggak boleh kita lakuin. Nah kalau misalnya ada nih dari antara kita yang melanggar dari larangan tersebut tuh kira-kira dapat sanksi nggak ya? Dapat sih. Yang pertama itu dapat sanksi secara lisan. Tahu lisan nggak? Ingatkan secara lisan lah ya, kayak ditegur. Kayak ditegur Oh. gitu. Kamu jangan kayak gini lagi. Jadi langsung ya, secara langsung. Yang kedua itu secara tertulis. Tertulis itu biasanya tuh Surat. masuk buku merah. Merah. Masuk buku merah. Yang ketiga itu pemanggilan orang tua. Itu biasanya malu banget. Iya, malu. Orang tua sekolah karena masalah murid. Kan lebih baik kan orang tua sekolah karena kita prestasi. Itu kan baik. Karena masalah. Kalau karena masalah malu banget, siapa lagi tahu itu ke teman. Ini paling parah, pembinaan khusus. Maksudnya pembinaan khusus tuh Pembinaan khusus. Itu kayak udah bermasalah banget, harus dibina secara sendiri. Kan biasanya yang nakal-nakal itu Spesifik pasti jadinya. spesifik dia sendiri harus dibina. Nakal Berarti- banget itu Nakal tuh. banget itu. Satu ruangan khusus berarti. Ya kayak gitu. Bermasalah tuh ya. Nakal banget sih itu. berarti Jadi artinya sanksi yang kita dapat kalau misalnya kita melanggar peraturan itu yang pertama diperingatkan secara lisan, terus diperingatkan secara tertulis, terus pemanggilan orang tua, dan yang terakhir Pembinaan khusus. aku haus banget nih. Yuk Tadi ngomong juga. cari minum yuk. Lapar. salat.